Kang. Halo Mas Kang. Selamat hari Senin, Mbak Selamat hari Sesa. Senin. Kalau hari Senin kita ketemu lagi di Mas Kang. Aduh. Ngomongin sio-sio, ngomongin feng shui nih Mas Kang. Kalau kemarin kita ceritanya tentang sio tikus. Kalau hari ini sesuai dari dongeng dari Mas Kang kemarin itu apa yang licik apa yang dikasih tumpangan ya masih ada sio kerbau ya Mas Kang ya. Ya, Nah, jadi mhm. numpang Bo. Jadi kita hari ini bahas Shocker Bo. Nah, bahas sio kerbau. Coba ini mungkin sahabat Sonora yang sudah bergabung yang sio kerbau boleh dong, boleh absen dulu. Ini mana yang mau dibaca hari ini sio kerbaunya, Mas Kang? Ngomongin sio kerbau sama seperti kemarin kita ngomongin tentang sio tikus. Sifat dan karakternya ini seperti apa sih? Sifat dari karakter Shocker Bo ya pada Mm-mm. umumnya ya. Mm-mm. Hmm. Jadi melanjutkan cerita kita dari yang kemarin. Mhm. Ya, di mana Shotikus itu bisa memakai kecerdikannya supaya dia sampai duluan ya dengan Mm-mm. cara dia ikutan tuh nebeng sama Shokerbau Mm-mm. karena dia tahu kalau ini orang ciri khasnya itu adalah dia selalu disiplin, pekerja Mm. keras dan dia pagi pagi untuk ngerjain kerjaannya ya untuk menyelesaikan segala sesuatu itu dia pasti bangun paling pagi. Nah, jadi dia partneran tuh si tikus ini partneran sama si kerbau. Jadi Oh, heeh. uh, kita bisa lihat analoginya bahwa ciri khas dari siok kerbau itu pertama dia adalah pekerja keras dan disiplin Mm. ya dan kalau kita lihat lagi apalagi ya kalau kita sering di pedesaan ya Mm. itu kalau mungkin yang di kota nggak pernah lihat kali ya siok kerbau pasti binatang kerbau itu pasti paling pagi dia juga binatang yang di beberapa negara dianggap malah binatang mulia ya karena Mm. sering banget ngebantu petani garap sawah ya Mm. jadi Mm. negara dilarang tuh makan daging sapi Sapi, ya iya. atau jadi ada peraturan di mana sapi itu mulia ya dianggapnya ya jadi dari situ juga kita bisa lihat bahwa show kerbau itu bawaannya juga adalah mencintai rutinitasnya ya tidak Mm. mau atasannya selalu cinta sama pekerjaan yang dia gelutin. Mm. Nah, hanya ciri khas dari show kerbau. Hmm, tadi Mas Kang ada bilang kalau sio kerbau ini dia menyukai dengan rutinitas yang udah dia lakukan, mencintai pekerjaan yang udah dia pilih gitu ya Mas Kang. Berarti kalau untuk pekerjaan dari sio kerbau ini akan lebih lama untuk stay di satu pekerjaan nggak yang dia loncat-loncat kemana gitu ya Mas Kang ya? Terus sekali Mbak Sesa. Jadi show Hmm. kerbau itu memang demen banget kalau dia udah suka satu hal dan dia Mm-mm. udah stick komitmen sama satu bidang, dia Heeh. pasti akan mati-matian dia pengen mencapai targetnya. Jadi dia nggak Ah, pindah-pindah sana sini. Jadi beda banget ya sama yang shotikus. bener 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 bener. Jadi sebenarnya dongeng yang saya ceritain di Mhm. awal kemarin minggu lalu itu Heeh. juga ada pesan sedikit ya dari leluhur. Heeh. Apa tuh Makanya Mas di Kang? tikus, habis tikus baru kerbau ya Mm-mm. karena ada konsep yin yang ya. Jadi di mana nggak bisa satu elemen berdiri sendiri. Mm. Contohnya tikus. Tikus itu selalu mengandalkan kepintarannya, Mm-mm. ya mengandalkan kecerdikannya. Heeh. Tapi nggak akan kemana-mana tanpa disiplin dan kerja keras. Hmm. Makanya dibandingkan dengan kerbau. Sedangkan kerbau, kalau dia cuma mengandalkan kerja keras, pun nggak nyampe kemana-mana juga. Oh, ya 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 ya. Makanya akhirnya mereka jadi klop gitu ya, Mas Kang ya. Berdampingan. Jadi Mm-mm, mm-mm. kalau disertai dengan kerja keras, itu pasti menghasilkan. Itu intinya.
Oh, tapi kalau misalnya si Sio Kerbau ini disiplin, bekerja keras, itu kalau untuk di lingkungan pekerjaan itu dinyinyirin nggak tuh Mas Kang? Kayak yang ya ampun, ini kayaknya dia kerja keras karena mau ini nih mau naik pangkat nih atau apa gitu-gitu nggak sih Mas Kang? Kena hal-hal seperti itu nggak sih Mas Kang? Iya tergantung itu banyak sikonnya ya Heeh. situasinya di mana kita mesti lihat dia bekerja dengan kelompoknya sio apa aja ya jadi Ah, ada demen banget nih tertarik banget sama si sio kerbau yang bekerja keras bisa mm, saling mengkomplimen yang ditawarkan oleh sio lain mm. jadi mereka bisa bersama sedangkan ya kalau dengan sio yang suka nyinyirin dia ya pasti nggak cocok ya kan bidang usahanya apa, bidang Hmm, pekerjaan. Jadi ada malah ada suatu pandangan di mana kalau mau bikin tim bola katanya, heeh. mendingan cari aja kerbau semua. Jadi kalau Oh, 11 show kerbau semua itu pasti kerja keras kerja semua. keras, iya iya iya, rajin semua ya Mas Kang ya, latihan gitu. Tempatkan show kerbau pada tempatnya gitu. Oh, iya iya iya, berarti sio kerbau. Tapi kalau misal untuk pekerjaan tadi, apakah sio kerbau ini termasuk, kan kalau sio tikus kemarin ini dia hebatnya adalah dia persuasif. Berarti dia mudah banget nih untuk bersosialisasi dengan dia pintar berkata-kata kalau kata Mas Kang kemarin. Nah, kalau untuk si sio kerbau ini seperti apa Mas Kang? Oke, show kerbau sebenarnya dia adalah orangnya yang sebenarnya romantis juga ya. Jadi Waduh. bisa bisa mencintai sesuatu dengan Hmm, tulus ya. hmm, Tapi kalau dalam percakapan hmm, ya dalam pasif itu tidak begitu baik dengan daripada shotikus. Ya hmm. jadi ya bisa jadi di belakang layar aja gitu. Nah di sini yang Oh, sangka banyak yang bilang oh Sugar Bow kurang romantis atau Sugar Bow orangnya pendiam heeh. gitu tapi dari kejauhan sebenarnya Sugar Bow ini malah lebih teliti malah Hmm, lebih nyimak hmm. malah dia lebih perhatian gitu ya Perfeksionis ya jadi Mas Kang ya. termasuk Oh. Sugar Bow adalah yang perfeksionis Mhm. gitu. Oh, justru berarti kalau misalnya kita andaikan Sio Tikus ini adalah artisnya, Sio Kerbau adalah manajernya yang di belakangnya ya Mas Kang ya, yang ngarahin ini kayaknya ini deh ngurus ini gini. Betul. Ah, iya 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 iya. Terus tadi itu untuk di kalau kerjaan itu dia cocoknya di mana Mas Sio Kerbau ini? Ya, karena si kerbau ini dia demen sama rutinitasnya dan Mm-mm, juga demen sama kedisiplinan, mm-mm, itu dia kemungkinan besar ya karena ini bersifat umum, mm-mm. si kerbau itu cocok di bidang pendidikan, ya di bidang Oh, jasa, ya jasa kedokteran contohnya, lalu juga di bidang arsitektur. mm. Ya, jadi olahragawan tadi saya sudah sebutkan juga, itu juga termasuk. Lalu kalau mau ngomongin era milenial sekarang, mau jadi YouTuber atau Mm-mm. di ini apa jadi content creator juga cocok. Oh, bisa juga di situ ya Mas Kang ya. Nah, betul. Oh, kalau berarti ini dia lebih yang akan bertahan lama ya kalau misalnya kayak Sio Tikus kemarin kan dari Mas Kang bilangnya lebih ke yang seni-seni nih gitu-gitu ya. Kalau yang si Sio Kerbau ini apapun bisa berarti ya Mas Kang ya. Iya, karena show kerbau daya tahan dan disiplinnya lebih tinggi daripada show Hmm. tikus. Hmm, hmm, Juga hmm, dia hmm. nggak akan senan atau lebih lebih gigih dan tidak mudah patah semangat. Ah, oke. Gimana nih untuk Anda sahabat Sonora yang Sio Kerbau dari awal udah bener belum nih kalau apa yang udah dibilang Mas Kang ini ya. Coba kalau yang bener boleh juga komentar. Ini katanya ada satu sih tadi saya sempat baca dari H0486 super sekali katanya. Terima kasih. Kemudian juga kalau kita ngomong lagi Sio Kerbau nih ya Mas Kang ya. Tadi dari pekerjaan udah. Kalau dari waduh ngomongin tadi bikin nyaman berarti ya. Kalau misalnya ngomongin jodoh nih Mas Kang, yang bikin nyaman sama Sio Kerbau ini Sio apa sih?
Oke, jadi kalau sebelumnya juga kita pernah bahas kalau tikus dan kerbau itu berdampingan, Mm-mm. saling berdampingan, ya. Setelah ada show tikus, itu ada show ayam dan show ular. Ya, ini kedua ini membentuk segitiga keselarasan, ya, kerbau, ayam dan ular. Mm-mm. Nah, mereka bertiga ini saling cocok, kecocokannya tinggi. Ya, Mm-mm. jadi kalau sama ular, mereka bisa kompatibel karena show ular itu ciri khasnya juga dia semangatnya tinggi. Mm-mm. Ya, jadi si show kerbau ini bisa terpikat dari show ular karena kegigihannya dan juga semangatnya, ya. Dan Ah. kalau mereka bisa saling kompatibel karena Shoayam juga orangnya profesional, pekerja keras Mm. gitu, Mm. juga bekerja dengan baik berdua, Ah. ya, karena punya kepentingan yang bisa dipisah masing-masing gitu, jadi nggak kecampur. Jadi Mm. itu dua show yang tingkat kecocokannya tinggi. Tinggi. Oh, Ya, oke. Berarti yang disenengin sama kerbau adalah yang sefrekuensi sama dia ya, Mas Kang ya, yang sama-sama pekerja kerasnya, yang profesional kerjanya juga luar biasa gitu ya, Mas Kang ya? iya betul. Heeh. Ya, jadi Mas Sesa belum dapat nih ya dari tadi. Belum nyentuh ke babi. Satu-satu dulu Mas Kang, makanya Sio Babi di belakang dulu Mas Kang, biar tahu cocoknya yang mana. Tapi Mas Kang, kalau tadi Sio Kerbau ini nyamannya bisanya ini dia sama ular sama ayam juga karena profesional terus juga sama-sama pekerja keras. Kalau misalnya sefrekuensi gitu sama-sama pekerja keras, itu apa nggak malah nggak jadi kayak yang eh, kompetisi gitu ya Mas Kang ya jadinya? Nggak apa nggak juga? Iya, makanya tadi saya bilang kalau dengan show ayam pekerja keras juga, tapi mereka bisa bisa saling membagi. Ya, mereka Hmm. punya prioritas itu bisa dibagi dengan seimbang. Hmm. Jadi mereka tidak ada konflik di situ. Sedangkan kalau show ular itu lebih ke arah semangatnya, ya, kebijaksanaannya, dan eh, dia dengan logika dalam mengambil keputusannya itu show kerbau sangat kompatibel dengan show Hmm. ular karena Oh, kalau cewek cowok sama aja nih Mas Kang. Baik itu cewek yang Sio Kerbau sama cowok Sio Kerbau. ya kurang lebih sama. Tapi memang show kerbau untuk pria, ya, show kerbau untuk pria ini harus diingat juga kalau show kerbau pria itu biasanya pendiam memang, ya. Ah. Tapi kalau dia udah mencintai bidangnya atau Mhm. seseorang, dia bisa mati-matian, ya. Jadi Oh. mungkin di belakang layar tapi mati-matian gitu. Oh, malah lebih itu tuh yang bikin bergetar itu biasa jiwa raga itu Mas. Kalau dideketin ada cowok pendiam tuh bergetar itu. Nah, tapi yang pria itu bisa sakit hatinya bisa dalam, ya. Jadi Oh. pasti dia akan telusuri dan makan waktu itu dia mengejar seseorang atau sesuatu, ya, dia Heeh. dia bisa akhirnya kalau tidak sesuai yang diharapkan ya bisa paling sakit hati ya siapa kerbau gitu. Hmm. Nah, Oh. yang perempuan itu eh, selamat kalau bisa dapat perempuan yang bersiok kerbau karena ciri khasnya adalah dia selalu mengutamakan keluarga di Ah. antara yang lainnya. Ya, dia Mhm. juga berlogika dan tidak gampang dirayu dengan gombalan. Dia lebih suka Oh. dilihatkan hasilnya, ya, gitu. Berarti kalau Sio tikus deketin cewek Sio Kerbau nggak mempan nih Mas Kang. Apa kata-katanya permainan kata-katanya agak mental apa gimana nih? Nah, hasil kerbau itu balik Mhm. lagi memang mereka dalam apa menjalin hubungan itu di Mhm. awal memang agak sulit, Oh. ya. Jadi depan agak sulit karena dua-duanya ini punya elemen pembawaan yang hampir mirip. Hmm. Jadi di awal
butuh penyelarasan dulu Hmm. memang. Oh. Nanti jalannya waktu mereka punya kesamaan yang cocok ya, apalagi Sio tikus itu orangnya humoris. Mm-mm. Wah, itu tuh bikin nyaman. Satunya humoris, yang cewek sio kerbau memang nyari pria humoris, bikin nyaman. Aduh, bakal long lasting itu ya, Mas Kang ya. Tapi balik lagi, ingatkan tanggal, bulan, dan jamnya. Nah, itu dia. Jadi jangan cuma dari sio aja ya, Mas Kang ya, tapi dilihat juga nih tanggalnya, jamnya, tahunnya, gitu-gitu ya, Mas Kang ya. Betul. Ah, Ya, nggak. oh, nggak bisa sembarangan, takutnya nanti setelah dihitung itu, aduh, kok kayaknya nggak cocok ini. Nah, coba dilihat dulu dari awal ya. Ini untuk sahabat Sonora yang cewek sio kerbau atau cowok sio kerbau, mungkin boleh coba ya, masih mencari tambatan hatinya. Tadi sudah dikasih kisi-kisinya sama Mas Kang. Ini selamat sore juga ada yang baru bergabung. Ini Chandra Wijaya, terima kasih. Kemudian juga ada Sylvia AGT29, selamat sore juga. Kita lanjut lagi nih Mas Kang. Sambil untuk sahabat Sonora juga yang mau nanya, silahkan ya, langsung aja ini nanya. Yang sio kerbau, pertanyaannya mau tentang pekerjaan, mau tentang apa segala macam, silahkan. Kalau komentarnya masih sepi, Mas Kang ini juga pasti akan ngebales, pasti akan ngejawabin langsung ini ya, pertanyaannya apapun gini. Mas Kang, kita lanjut lagi nih, sio kerbau. Pekerjaan tadi udah, jodoh tadi juga udah, tapi jodoh baru yang bikin nyaman. Yang nggak cocoknya nih sama sio mana, Mas Kang? Oh, belum dibahas ya? Belum. Tidak cocok dengan yang show kambing Hmm, dan juga yang show naga. Tapi wah, kalau dengan show naga, mungkin keselarasannya, tingkat ketidakcocokannya hanya hmm, dikit. Ya, jadi mungkin masih bisa dibantu akalin ya lah ya. dengan yang Hmm, 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 kan dengan yang ketidakcocokannya cukup besar hmm. gitu. Nah, kalau udah seperti itu biasanya setengah jalan udah tahu ya, jadi nggak usah terlalu lama, terlalu panjang, Oh, biar ngobrol hmm, berapa lama pun kelihatan oh, ada bentrokan atau ketidakselarasan, ketidakcocokan. Jadi hmm. harus peka juga sih memang daripada buang waktu kan. Nah, Nah, makanya juga tanggal, bulan, dan jam karena yang pun itu baru setengah jalan. Kita mesti lagi dengan nya gitu. Tapi memang end to end-nya ya. seperti show ayam dan show ular itu udah setengah Hmm, jalan cocok gitu. hmm. Tanggal, bulan, jamnya kok, aduh, harus dihitung dulu nih. Ini ada yang, untuk Agustina nggak apa-apa kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan ke Mas Kang langsung, yang nggak sesuai dengan tema, boleh nggak apa-apa. Jadi sambil Sesa sama Mas Kang kita masih akan ngomongin tentang sio kerbau, mungkin ada yang mau nanya atau mau konsul juga langsung aja. Kalau komentarnya masih sepi nih sahabat Sonora, yakin nggak mau nanya, nggak mau konsul, ini Mas Kang jangan bilang udah nyiapin laptop lagi nih di sampingnya nih. Waduh, hari ini belum, tapi nggak apa-apa saya coba saya hitung. Yang sio babi nanti ya Mas Kangnya agak terakhiran ya. Mas Kang, kalau misalnya sio tikus kemarin itu elemennya adalah air ya? Betul, jadi Ah, shot tikus heeh, pembawaan elemen air, heeh, ya sedang show kerbau itu ada air juga, tapi heeh, airnya sifat yin dan juga ada sisipan elemen unsur tanah. Ya, jadi ada air dan tanah. heeh. Oh, berarti air dan tanah. Membuat sifat show kerbau kadang keras kepala juga ya karena dua elemen ini memang bertentangan, kerbau dan tanah dan air ya. Air. Jadi mereka bertentangan. Jadi kalau show kerbau kadang tidak terlihat berkreativitas itu karena ada sisi disiplinnya, ada sisi safety-nya ya. Show kerbau selalu mencari aman dulu ya, cari tempat di mana dia bisa aman, tidak terlalu keluar dari border lainnya. Jadi kalau tikus kan sifatnya itu benar-benar out of the Terbuka box ya. ya. Heeh, heeh.
sekali. Sedangkan Sio Kerbau juga kreatif, tapi dia tidak terlalu menunjukkan kreativitasnya karena dia mengincar titik aman gitu. Oh, agak susah berarti mau deketin Sio Kerbau tadi. Balik lagi seperti Mas Kang bilang ya, agak susah mau mendekati Sio Kerbau karena ngomongan apapun mental dulu. Di depannya agak susah dulu nih, tapi setelah dapet, nah baru dia akan stay. Oke, tadi pekerjaan udah, kemudian jodoh juga udah. Kalau ngomongin tentang kesehatan nih Mas Kang, gimana nih Mas Kang? Kesehatan untuk Sio Kerbau. Mm-mm. Kesehatan yang harus diperhatikan memang itu adalah dari livernya ya, tidak boleh terlalu capek. Lalu juga kesehatan jantungnya itu juga harus dijaga ya, liver dan jantung itu bisa selalu diperhatikan. Tapi kalau kesehatan pencernaan dan ginjal itu bawaannya sudah bagus. Jadi kalau Sio Kerbau merasakan kok nggak sama ya sama yang dibicarakan, kenapa pencernaan saya bermasalah padahal saya Sio Kerbau. Nah itu harus diperhatikan apakah rumahnya ada kesalahan. Biasanya Sio Kerbau tidak. Oh, berarti untuk tata letak rumah juga berpengaruh ya gitu ya Mas Kang ya? Pasti, makanya saya selalu bilang dari tanggal lahir, bulan dan jam itu kita membuat lingkungan berdasarkan. Jadi setelah kita tahu hitungan pribadinya, kita maksimalkan, kita optimalkan lingkungannya dengan elemen yang bisa menopang individu yang tinggal di tempat tersebut. Misalnya dia kurang di kesehatan jantungnya, nah kita optimalkan di sisi itu, di elemen itu gitu. Oh, oke. Mas Kang jadi teringat. Jadi teringat nih, mau balik lagi nih Mas Kang. Tadi kan Mas Kang sempat bilang untuk yang bagian jodoh, kalau tingkat kecocokan tinggi itu ada di ayam dan juga ada di ular ya Mas Kang ya? Bener gak sih? Bener kan? Kalau yang nggak cocok tadi ada di naga dan Sio kambing. Dan Sio kambing. Itu yang kecocokannya dikit tadi yang kambing ya Mas Kang ya? Iya, jadi yang sangat kambing. Jadi yang masih perjuangkan itu yang naga. Itu kalau misalnya yang naga nih, ambil contohnya adalah kerbau dengan naga. Berarti kan untuk itu masih bisa diperjuangkan kata Mas Kang. Yang diperjuangkan itu seperti apa sih Mas Kang? Apa sih yang harus diperjuangkan gitu? Ya, jadi karena Sio naga ini orangnya karismanya tinggi ya, sangat body, dia bisa mendikte segala sesuatu, tapi punya keinginan yang sama, punya kemauan yang sama. Jadi mereka sama-sama juga mengutamakan kedisiplinan, sama-sama mengutamakan keadilan dengan Sio Kerbau. Jadi, meskipun bosi, tapi Sio Kerbau masih bisa jalan bareng gitu. Ya, beda dengan Sio kambing, karena Sio kambing itu bisa lebih bersifat memperalat Sio Kerbau. Jadi dengan kecerdikannya dia bisa memperalat Sio Kerbau, jadi ada konflik di situ. Oh, berarti cara perjuangannya adalah balik lagi ke masing-masing ya Mas Kang ya, balik lagi ke orangnya masing-masing gitu ya. Siapa yang mau ngalah nih gitu ya Mas Kang ya? Ya kan keselarasan. Kita kalau dalam pasangan ya kita cari yang selaras, ya. Jalan bareng gitu. Kalau nggak selaras, wah itu bahaya. Bahkan kalau sampai masuk ke jenjang pernikahan atau enggak ya, itu kan konflik selalu ada. Itu bisa mempengaruhi keharmonisan ya, dan sampai masa depan. Banyak sekali kan cerita yang masa depan hancur karena salah pilih pasangan. Banyak. Makanya selalu meskipun tidak mengerti banyak soal Sio, lebih baik bertanya salah. Mungkin besok Sio Babi Sesa nanya banyak nih kayaknya Mas Kang, jadi personal. Silakan. Daripada salah milih pasangan Mas Kang, kan kita harus membuat masa depan yang baik juga nih Mas Kang.
Oke, eh, kalau untuk dari Sio Kerbau sendiri ini ada warna warna sendirinya nggak Mas? Warna keberuntungannya deh apa nih kalau di tahun ini? Dari tahun ini apa di tiap tahun? Nah, di tiap tahun deh emang ada ya Mas kayaknya beda-beda ya ternyata ya. Ya karena sebenarnya kalau show kerbau itu gandrung warna cerah, ya warna kuning, warna coklat, warna Mm-mm. lalu warna yang hitam biru abu-abu seperti show tikus juga ya, Mm-mm. tapi dia suka sama warna hijau. Mm-mm. Nah, Ah, itu biasanya mm-mm. Enggak, itu penasaran aja sih milih warnanya tuh gimana sih Mas kan kok bisa nentuin warna ini, warna ini, warna ini. kalau warna kita bisa bahas lain topik sih, panjang itu juga. Panjang ya Mas kayaknya. Tiap warna itu bisa merepresentasikan elemen, elemen Hmm, yang ada di tiap warna itu bisa kita optimalkan supaya menyeimbangkan elemen kita juga. oke, berarti Nah, ditahan jadi dulu. Tentang warna ini berarti harus tahan dulu ya Mas Kang. Ada topiknya sendiri nanti ya Mas Kang ya. khususnya kita sendiri buat warna ya. Jadi kan tadi orang bertanya mobil, baju, cat Mm-mm. rumah, Mm-mm. kita jelasin juga di satu episode di mana kita bisa bahas warna semuanya. Oke, noted. Itu nanti saya catat nanti setelah semua sionya ya Mas Kang. Setelah sio babi selesai nanti kita akan bahas tentang warna ya. Pokoknya sio terakhir harus sio babi. Oke, ini yang ditunggu mana ini tadi? Oh, ini sudah ada pertanyaan dari Agustina. Ini Oke. pertanyaannya adalah kami membeli rumah arah antara utara dan barat laut apa cocok? Nah, coba saya sama coba jawab dulu Mas Kang. Ini mungkin boleh kali ya dikasih tahu tanggal, bulan, jamnya. Bener nggak Mas Kang? Um, Apa udah tahu? Oke, kalau dengan tanggal bulan dan jam, Mm-mm, sebenarnya saya bisa hitung kecocokan arah rumahnya. mm-mm. Ya, kebetulan hari ini saya nggak siapkan laptopnya. Paling saya Oh bisa bacakan ya. kecocokan bisnisnya, kesehatan, ya Mm-mm, masih bisa banyak yang bisa hitung dari tanggal lahir itu. Yang penting mm-mm, kalau untuk arah rumah itu mm-mm. nggak sembarangan dan saya mesti Nah, hitung dengan bantuan laptop biar lebih oh, cepat. oke. Berarti ini kalau dari pertanyaan dari Agustina nih apa ya? Mas Kang bisa menjawab bagian mananya nih? Terserah, yang penting jangan tanya saya arah dulu hari ini. Karena belum detail ya Mas Kang ya, belum dikasih informasi detailnya ya Mas Kang ya. Kalau ada tanggal lahir, bulan dan jamnya silahkan. Nah, itu silakan untuk Agustina. Mas Kang butuh data itu. Jadi untuk tahu kira-kira cocoknya antara utara atau barat laut, nah silakan coba tadi kalau kata Mas Kang dari tanggal, bulan, jam lahirnya coba diiniin dulu. Kemudian ini juga, oh ada lagi nih Mas Kang yang bertanya di bawah ini Mas Kang. Dari Dewi Rasma. Mau nanya kalau tanggal 19 September 1998 pekerjaan yang cocok apa ya? Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan aura yang baik untuk kehidupan dan warna apa nih yang cocok buat saya? Silakan Mas Kang. Oke, di sini nggak disebutkan jam, cuman saya Mm-mm. masih bisa hitung sekitar 80%. Ya, dengan bahasa siapa tadi? Maaf. Dengan, sebentar Mas Kang ya. Dari Dewi Rasma. Dewi ya. Dengan Ini Mbak Dewi jamnya udah ada nih Mas Kang. 16.20. 16.20. 20. Mm-mm. Oke. 16.20 ya. Oke, jadi bisa saya pastikan Mbak Dewi dalam melakukan segala sesuatu itu dia udah bisa memancarkan karisma kok. Karena ini jatuhnya adalah show macan tanah ya, Mm. sifatnya pun dia berpegang teguh sama apa prinsip dia ya. Mhm. Susah sekali untuk diombang-ambing sama pendapat orang lain. Jadi teguh ya, Mm. pendiriannya bagus. Eh, Apalagi kalau mendelegasi pekerjaan ke orang. Jadi kalau Mbak Dewi punya kesempatan
ke depannya mau punya usaha sendiri, itu cocok banget. Apalagi orangnya pun disiplin dan juga bertanggung jawab, ya. Cuman saya mau nyorotin kekurangannya. Kekurangannya adalah Mbak Dewi ini punya target yang cukup tinggi dalam hidup, ya, dan suka membayangkan targetnya. Hanya saja kelemahannya itu suka angin-anginan, ya, suka males udah di set, udah disiapkan. Target yang udah disiapkan suka meleset karena ya itu angin-anginannya, ya. Plan dan juga angin-anginan, ataupun yang sering orang bilang itu adalah malas. Jadi handicapnya itu cuma satu, di malasnya. Selebihnya Mbak Dewi sudah hebat, sudah memenuhi syarat sebagai pengusaha, kalau mau jadi pengusaha, ya. Baik prinsip kerja keras, atas kerjanya baik, dan juga punya ambisi, punya target. Satu lagi yang saya mau sampaikan untuk kesehatannya, Mbak Dewi tolong minum air yang cukup karena ginjalnya udah capek kerjanya. Kalau merasa pinggang suka sakit, suka encok, dan suka berdengung, itu artinya ginjalnya udah capek. Gitu. Oke. Itu tadi untuk Dewi ya, Mas Kang, ya? Ya, itu untuk Dewi. Semoga menjawab. Semoga menjawab. Terima kasih. Ini ada pertanyaan nih, Mas Kang. Pertanyaan dari Kennedy Unikal. Saya sio kelinci, istri sio ular. Kalau dapat anak kerbau, cocok atau tidak? Waduh. Kalau anak sebenarnya semua sio itu cocok, ya, karena udah pemberian dari yang Maha Esa. Bener. Cocok, ya. Tapi kalau dihubungkan dengan orang tuanya, tentu sio ular juga cocok sama sio kerbau, ya, dan tidak ada konflik dengan sio kelinci. Jadi cocok sekali kalau mau punya anak tahun ini. Waduh, malah langsung dikasih lampu hijau nih sama Mas Kang. Mas Kang, mungkin satu lagi kali ini ya, Mas Kang, ya. Ini ada satu pertanyaan dari Marlina.lim. Mas Kang, saya Marlina, lahirnya 22 Maret 1984, jam lahirnya 14:49. Ini mau nanya soal jodoh, pekerjaan, dan juga untuk hadap rumah yang cocok mana ya, Mas Kang? Silakan. Oke, untuk Marlina, saya tadi dengarnya bulan Maret, ya? Tadi, sebentar Mas Kang. Iya, 22 Maret 1984. 2 Maret 84, jamnya jam 14 sekian. Betul ya, berarti shot tikus kayu, ya. Shot tikus kayu. Pertanyaannya adalah? Mau nanya soal jodoh, pekerjaan, dan juga untuk arah hadap rumah yang cocok mana? Nah, kalau udah ikutin kan udah tahu jodohnya show apa aja tadi, ya. Naga itu dan show monyet adalah kecocokan yang paling tinggi buat show tikus. Sedangkan berikutnya adalah show kerbau. Nah, di tahun ini sebenarnya ada peluang untuk bisa memiliki pasangan, ya, punya pasangan. Hanya saja saya hitung memang Mbak Marlina, ya, saya panggilnya ini, unsurnya terlalu tinggi, ya. Jadi mungkin kemungkinan besar, ya, ini kalau yang kayunya terlalu tinggi itu punya karisma yang terlalu memancar, ya. Kadang juga show yang lain itu suka takut untuk approach unsur kayu yang begitu tinggi, karena ciri khasnya adalah itu pasti kelihatan angkuh atau kelihatan bosi. Kelihatannya doang, ya. Kalau kelihatan susah approach-nya. Biasanya duluan di situ.
Padahal sebenarnya enggak, karena show tikus itu ada pembawaannya lebih tenang dan pembawaannya lebih apa ya? Mereka kan sifatnya bersosialisasi, ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk approach show tikus yang kayunya tinggi, gitu. Ya, jadi tahun berpeluang terbuka lebar. Oke, untuk pekerjaan Mas Kang? Untuk pekerjaannya untuk Marlina itu ada di unsur air, ya, unsur air dari yang semua cair seperti kafe, oli, gas, minyak, pelumas, ya. Kalau cewek biasanya obat kecantikan, ya kimia, obat kecantikan, makeup itu cocok, atau jualan mainan juga cocok. Banyak sekali list, banyak sekali list. Bahkan kalau di bidang apotik, di bidang IT, perbankan juga cocok. Banyak banget. Banyak ya listnya Mas Kang ya? Baik, banyak. Gitu. Oke, ini tadi pertanyaannya arah hadap rumah yang cocok. Oke, sebelum itu dari segi kesehatannya tolong jaga di pencernaan. Ya, jadi kalau perut banyak gas, nah itu tandanya ya. Jadi mesti coba bikin rutinitas, ya, catatan di mana kita bangun on time, makan tepat waktu juga, ya, hindarin makanan yang banyak gas seperti kol, kubis, dan minuman bersoda udah nggak boleh lagi. Itu dia. Dari arah rumah, ya, arah rumah itu biasanya saya selalu bilang selalu pasangan cowoknya udah menikah belum. Kalau sudah menikah, yang dihitung pasangan cowoknya. Tapi kalau masih tinggal sendiri, berarti hitungan Marlina sendiri. Ya. Sedangkan yang cocok adalah arah menghadap ke timur. Oke, ya, untuk arah rumah tuh ke timur ya, Mas Kang? Bagaimana? Arah rumah tadi ke timur ya berarti ya? Iya, tapi memang kalau dihitung lebih detail lagi itu ada sisanya ada 3 atau ya 2 atau 3 lagi pilihan. Ya, tapi yang saya bisa hitung itu arah ke timur dulu. Oke, itu tadi untuk Marlina. Ada lagi Mas Kang yang mau disampaikan ke Marlina? Itu aja sih pertanyaannya udah jawab semua. Belum kepikiran lagi ya Mas Kang ya? Saya jawab pertanyaannya aja tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih nih untuk Marlina udah bertanya juga ini ya. Oh, terakhir deh mungkin satu lagi nih Mas Kang. Karena dia bertanya soal topik kita hari ini. Kalau kelahiran kerbau di tahun 85 dengan tahun 97 itu bagaimana Mas Kang? Ini berarti masih sama-sama di kerbau ya Mas Kang ya? Iya. Nah itu gimana Mas Kang? Sisipannya berbeda. Kalau yang 85 itu dia membawa elemen kayu, ya, kayu in. Sedangkan kalau yang tahun 97 itu membawa elemen api, ya tentu beda. Sifatnya pun udah jauh. Yang satu mau mendikte segala sesuatu, yang satu lagi malah lebih sifatnya lebih punya semangat dan vokal, ya, suka mengutarakan pendapatnya. Oke, itu tadi kalau untuk kelahiran kerbau tahun 85 juga 97 ini. Terima kasih untuk Lois ini tadi yang bertanya ya. Mas Kang, ini sudah lebih banyak ini Mas Kang hari ini. Ngomongin soal sio kerbau. Kemarin soalnya bergema ya, Kak. Hari ini kita lancar. Hari ini lancar. Tapi Mas Kang, terima kasih banyak sudah sharing untuk sahabat Sonora soal kerbau. Tadi juga sudah menjawab beberapa pertanyaan sahabat Sonora konsultasi. Ketemu lagi Senin depan, Mas Kang. Oke, Senin depan ini kita sio apa nih, Mas Kang? Ada cerita lagi nggak dari kerbau ini? Setelah untuk minggu depan apa lagi nih? Ada dong, ada sio macan setelah ini. Oke, berarti sio macan ya, Mas Kang ya? Siap. Nah, untuk ada sahabat Sonora yang sio macan boleh ditunggu Senin depan. Tapi Mas Kang, terima kasih. Ketemu Senin depan ya. See you. Bye, Mas Kang.